Setelah bertengkar dengan suaminya, Laura Danon memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Namun, begitu membuka pintu, ia langsung dibuat terkejut. Entah sejak kapan, seluruh jalan keluar rumah telah tertutup oleh sebuah dinding hitam misterius. Laura dan suaminya, Brendan Fry, sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sempat mengira semua ini hanyalah lelucon, sehingga Brendan mencoba mencari bantuan dari luar. Sayangnya, semua usahanya sia-sia. Mereka kemudian mencoba keluar melalui jendela. Namun, mereka kembali terkejut karena seluruh sisi bangunan juga telah tertutup oleh dinding hitam yang sama. Frustrasi, Brendan menghantam dinding itu berkali-kali. Anehnya, meski dipukul sekuat tenaga, dinding tersebut sama sekali tidak mengalami kerusakan. Barulah mereka sadar bahwa situasi yang mereka hadapi bukanlah hal biasa. Laura segera mencoba menghubungi polisi menggunakan ponselnya, namun tidak ada sinyal sedikit pun. Saat mencari posisi yang lebih baik, Brendan menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali ponselnya didekatkan ke dinding hitam, sinyalnya langsung menghilang. Mereka pun menyimpulkan bahwa dinding misterius itu memancarkan gangguan yang memblokir seluruh jaringan komunikasi. Karena tidak bisa meminta bantuan, Laura mengambil bor listrik dan mencoba melubangi dinding tersebut. Namun, meski menggunakan tenaga penuh, mata bor sama sekali tidak mampu menembus permukaannya. Bahkan ketika percikan api berterbangan dari mata bor, dinding hitam itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan rusak. Tak mau menyerah, mereka menggunakan semua peralatan yang ada di rumah, namun tidak satu pun berhasil menciptakan jalan keluar. Di tengah keputusasaan, mereka tiba-tiba mendengar suara dari rumah sebelah. Harapan pun kembali muncul. Jika suara itu bisa terdengar, berarti dinding di dalam bangunan belum sepenuhnya terhalang. Mereka segera menjebol tembok yang berbatasan dengan rumah tetangga, hingga berhasil membuat sebuah lubang besar. Setelah bertemu, para tetangga mengaku mengalami kejadian yang sama. Saat bangun pagi, mereka mendapati seluruh bangunan telah dikelilingi dinding hitam misterius. Berbagai cara untuk melarikan diri sudah dicoba, tetapi semuanya gagal. Keadaan semakin buruk ketika mereka menyadari bahwa aliran air di rumah telah berhenti total. Terjebak tanpa jalan keluar dan tanpa persediaan air membuat situasi menjadi semakin mencekam. Karena frustrasi, Brendan melempar ponselnya ke arah dinding hitam. Anehnya, pecahan ponsel itu justru menempel di permukaan dinding. Dari situlah mereka menyadari bahwa dinding tersebut memiliki sifat magnet yang sangat kuat. Untuk memastikan dugaan itu, mereka mengumpulkan berbagai benda logam di rumah. Benar saja, semuanya langsung tertarik ke arah dinding. Setelah mengamatinya lebih teliti, mereka menemukan bahwa kekuatan magnet di setiap bagian dinding berbeda. Ada 4 titik dengan gaya magnet paling kuat yang membentuk pola persegi, seolah-olah menyimpan sebuah petunjuk. Namun, sebelum mereka sempat menyelidikinya lebih jauh, seluruh benda logam yang menempel di dinding tiba-tiba bergetar hebat. Brendan dengan sigap menarik Laura menjauh sehingga ia selamat, meski punggung Brendan terluka akibat terkena benturan. Setelah lukanya diobati, mereka kembali berusaha mencari jalan keluar. Mereka menjebol dinding menuju rumah-rumah lain hingga akhirnya bertemu lebih banyak penghuni yang sama-sama terjebak. Sayangnya, tidak seorang pun mengetahui asal-usul dinding misterius tersebut. Saat semua orang mulai kehilangan harapan, Laura yang berprofesi sebagai arsitek tiba-tiba teringat bahwa gedung apartemen itu dibangun pada tahun 1897. Pada masa Perang Dunia II, sebuah bunker perlindungan bawah tanah pernah dibangun di bawah gedung tersebut dan terhubung dengan jaringan terowongan kota. Laura pun mengusulkan untuk menggali ke bawah demi mencapai bunker itu. Karena tidak ada pilihan lain, Brendan segera mengambil palu godam dan mulai menghancurkan lantai. Dengan persediaan air yang terus menipis, mereka sadar bahwa waktu mereka tidak banyak lagi. Lanjut part 2 guys.